salam jumpa sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada. Saya Helen Semarmata dengan penuh sukacita kembali menghampiri Anda dalam acara Tour de Biara. Semoga sahabat Hidup TV saat ini dalam keadaan sehat dan yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, sedang merasa gloomy, galau gimana gitu, segera diberikan sukacita atau diberikan kemampuan untuk bisa bersyukur atas keadaannya dan tentu saja tetap bersukacita ya. Kita juga selalu mendoakan teman, sahabat, keluarga yang mungkin saat ini sedang sakit di masa-masa pandemi ini. Ini tentu saja keadaan yang sangat tidak enak, tapi kita jalani saja. Kita percaya bahwa semua yang terjadi ini sudah seizin Tuhan dan semoga kita selalu berharap kita bisa melalui ini semua dengan baik. Ya, teman-teman, sahabat Hidup TV, di program Tour de Biara kali ini saya punya tamu yang sangat istimewa. Saya akan mengajak Anda semua ke sebuah biara yang bisa dikatakan sangat bersejarah karena biara ini bukan saja biara dari ordonya yang pertama di Indonesia, tapi juga adalah biarawati pertama di Indonesia. Nah, kita akan kemana? Yaitu kita akan ke Biara Santa Maria di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Dan sudah hadir di tengah kita Suster Corina Osu dan juga Suster Lucia Osu. Halo Suster. Halo Mbak Helen. Sampai jumpa. Ini dia sahabat Hidup TV, dua suster dari Biara Santa Maria. Betul ya Suster ya? Jadi Biara Santa Maria ini adalah biara Ursulin pertama di Indonesia. Tapi bukan hanya biara Ursulin, bahkan biara pertama dari suster-suster ya, Suster ya? Betul nggak, Suster? Betul. Nah, gimana kurang bersejarahnya Biara Santa Maria ini untuk kehidupan para biarawati di Indonesia. Baik, Suster Corina, Suster Lucia, sehat-sehat ya, Suster? Sehat, terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Raut wajahnya sih memang udah segar, ceria, bahagia, dan ya puji Tuhan sehat ya, Suster. Dengan segala kondisi lah ya, Suster, kita tetap berbahagia. Baik, Suster, tadi kan saya sudah menjanjikan nih ke sahabat Hidup TV bahwa kita akan berjalan-jalan ke biara pertama di Indonesia yang bukan kebetulan sih ya, tapi memang terletak di Jalan Juanda. Pasti dulu namanya bukan Jalan Juanda deh. Ya, Suster. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke sana, kan tak kenal maka tak sayang. Saya ingin supaya sahabat-sahabat Hidup TV ini lebih mengenal dulu nih sejarah dari Biara Santa Maria ini. Boleh nggak Suster memperkenalkan kepada kami tentang sejarahnya atau mungkin tentang bagaimana kiprah juga dari Biara Santa Maria ini? Silakan Suster. Iya, terima kasih Mbak Helen. Baik, marilah kita melihat sejarah awal hingga tahun ini 2021. Silakan. History Wall Ursulin Santa Maria Jakarta. Perjalanan 7 Suster Ursulin pionir dari Sitat Belanda menuju ke Batavia ditempuh dengan kapal layar Herman selama 140 hari melalui laut lepas Atlantik dan Samudra Hindia. Mereka diundang oleh Vikaris Apostolik Batavia saat itu, Monsinyur Petrus Maria Franken. Kelompok misionaris awal ini dipimpin oleh Suster Ursula Mertens, tiba 7 Februari 1856. Mereka langsung menempati rumah yang telah diberi oleh Monsinyur di Jalan Norway 29. Segera mereka membuka sekolah putri berasrama pertama 1 Agustus 1856. Ada 62 anak TK, 290 anak SD, dan 40 asramawati. Dengan makin bertambahnya anak-anak yang mesti dididik, 3 tahun kemudian Biara Norway sebagai Grootklooster mengutus 3 suster dipimpin Suster Andre van Gemert untuk membuka biara di Weltevreden yang disebut Klein Klooster atau dikenal sebagai Biara Sekolah Santa Ursula Jalan Pos 2 yang terus berkembang hingga kini.
Pastor Martinus van den Elsen SY yang pernah bertugas di Batavia lalu diutus ke Surabaya meminta Ursulin Batavia untuk mendirikan sekolah dan asrama di Surabaya seperti halnya di Batavia. Maka berangkatlah 5 Ursulin ke Surabaya dipimpin oleh Suster Marie Louise de Marto. Biara awal berada di Kepanjen mulai 14 Oktober 1863. Lalu tahun 1922 mendirikan biara di Jalan Kupang atau Santa Maria Jalan Raya Darmo, Surabaya. Dari ketiga biara di abad 19 ini, Norway, Weltevreden, Kepanjen, lahirlah cabang-cabang biara sekolah Ursulin di seluruh Indonesia. Ketika merayakan 25 tahun keberadaan biara dan sekolah Norwich, ditandailah dengan peletakan batu pertama pembangunan kapel. Awal tahun itu juga dibuka Normal School atau sekolah pendidikan guru. Normal School menyumbangkan kebutuhan tenaga guru baik untuk sekolah swasta maupun sekolah-sekolah pemerintah. Dan kini kapel pun lebih luas namun sederhana. Sejak pesta pera terdapat pembangunan gedung awal. Gedung diperluas, kamar-kamar dan ruang-ruang kelas diperbanyak. Menginjak usia 35 tahun, di bulan Januari dibukalah Maises School atau sekolah menjahit khusus putri yang merupakan cikal bakal sekolah kejuruan SKP, SKKA atau SMK sekarang ini. Bersamaan dengan itu pula dibuka sekolah rakyat di Jalan Batu Tulis untuk anak-anak yang kurang mampu. Menyongsong pesta emas 50 tahun biara induk Norway, melebarkan sayapnya ke Bandung. Di awal tahun diutuslah 6 Ursulin dipimpin Suster Xavier Nguyen untuk mendirikan biara dan sekolah Santa Angela di Jalan Merdeka Bandung dan yang tetap bertahan sampai saat ini. Tepat 75 tahun berdirinya biara dan sekolah Ursulin di Indonesia, Mother Jenderal Marie de Saint-Jean Martin di Roma menetapkan lambang dan semboyan Serviam, aku mau mengabdi, bagi semua murid sekolah Ursulin di seluruh dunia. Lambang dan semboyan ini bertujuan agar semua murid Ursulin memiliki semangat kebersamaan dan keterikatan jiwa satu sama lain. Tahun itu pula dibuka Mulo Santo Yosef yang setara dengan SMP. Sebelumnya dibuka sekolah cabang Santa Teresia di Jalan Gondang Dia. Perayaan Sahabat Biara, Sekolah dan Asrama Ursulin Norway atau Nusantara di Indonesia diadakan dengan meriah dan dihadiri perwakilan dari 12 biara Ursulin di Indonesia. Diciptakanlah lagu Mars Serviam yang kemudian sering dinyanyikan di sekolah-sekolah. Gua Maria di halaman sekolah yang dibangun 1954 turut diresmikan Ibu Negara, Ibu Fatmawati Soekarno yang berkenan memotong pita pada hari bersejarah itu. Tahun itu juga bertepatan dengan Pesta Emas Biara Sekolah Santa Angela Bandung. Pada perayaan 125 tahun, Menteri Pendidikan Daud Yusuf berkenan hadir didampingi panitia Bapak Kosmas Batubara. Ada kegiatan perayaan sepanjang tahun antara lain Malam Dana di mana lukisan Santa Ursula yang indah karya almarhum Suster Felicite de Blot dilelang. Hasil pengumpulan dana digunakan untuk merenovasi aula SMP menjadi 2 lantai. Bersama Menebar Kasih merupakan tema perayaan Akbar 150 tahun keberadaan Ursulin di Indonesia. Pagelaran seni dan budaya kolaborasi dari 5 sekolah Ursulin di DKI melibatkan lebih dari 1.500 murid dari Santa Ursula Jalan Pos, Santa Ursula BSD, Santa Teresia, Vincentius Putri, dan Santa Maria diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Hasil kegiatan itu membuahkan solidaritas bersama dalam bentuk USF yang digunakan untuk membantu membiayai murid-murid Ursulin yang membutuhkannya.
Bertepatan dengan 160 tahun Ursulin Santa Maria dan Indonesia, kami merayakan Misa Agung bersama Bapak Uskup Ignatius Suharyo dan beberapa pastor di lapangan biara sekolah dengan tema "Jika Tuhan yang pertama menanam, siapa dapat mencabutnya?" Kami syukuri juga pernyataan Tuhan dalam proses rekonfigurasi Pusat Yayasan Pendidikan Ursulin. Hari itu diselenggarakan penganugerahan Piagam Muri sebagai biara sekolah dan asrama putri pertama di Indonesia, disusul dengan peluncuran buku alumni, baru kemudian buku sejarah 160 tahun derap langkah Santa Maria Jakarta. Saat genap 165 tahun Ursulin di Indonesia, suasana masih diwarnai dengan adanya pandemi virus corona yang melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia sepanjang tahun 2020. Komunikasi daring atau online merupakan cara baru untuk pembelajaran jarak jauh, juga misa di biara dan sekolah. Tahun ini juga bertepatan dengan keberadaan 10 tahun Museum Ursulin Santa Maria Jakarta. 2 tahun yang lalu telah dibentuk secara resmi wadah alumni Iya Saja untuk seluruh angkatan. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk 165 tahun Ursulin Indonesia. Ya, sahabat Hidup TV, itu dia video persembahan dari suster-suster di Biara Santa Maria Jakarta yang menampilkan atau memaparkan tentang sejarah dari Biara Santa Maria yang juga adalah biara Ursulin pertama, bahkan biara pertama yang ada di Indonesia, biara suster-suster yang ada di Indonesia pertama. Dan kita juga bisa lihat dari nanti background Suster Corina dan juga Suster Lucia, dan juga tadi dari pemaparan sejarahnya bahwa di tahun 2021 ini Biara Santa Maria sudah mencapai usia 165 tahun. Wow! Puji Tuhan. Selamat ya Suster. Terima kasih. Tanggal 7 Februari ya Suster berarti ya? Betul. Tepatnya. Ya, tanggal 7 Februari 2021 tepat 165 tahun Biara Santa Maria berkarya di Indonesia. Tapi walaupun tadi kita sudah melihat video dengan pemaparan yang sangat jelas, ini boleh ya kita lanjut ngobrol-ngobrol dikit boleh ya Suster supaya makin kenal lagi, makin dekat lagi dengan Biara Santa Maria. Kalau boleh tahu nih Suster, kan para suster Ursulin itu diundang oleh Monsignor Petrus Maria Franken tadi ke Batavia. Sebenarnya awalnya diundang itu dalam rangka apa Suster? Baik Mbak Helen, sebelumnya Monsignor Franken diutus ke Batavia, dia sudah mengenal Suster Ursulin di Sittard, Belanda. Sebagai pastor, dia mengenal karya pendidikan di asrama maupun di sekolah. Dan dia menganggap bahwa Ursulin berhasil mendidik anak-anak dengan baik di sana. Maka ketika Monsignor Franken ditugaskan ke Batavia dan melihat situasi bagaimana anak-anak perempuan tidak bersekolah dan hanya main-main saja, dia menjadi prihatin. Maka Monsignor Franken ingin mengajak Ursulin untuk datang ke Batavia dan mendidik anak-anak perempuan khususnya seperti halnya di Belanda. Begitu Mbak Helen. Berarti memang misi utamanya, tujuan utamanya itu berhubungan dengan pendidikan ya Suster. Apakah itu artinya memang karya utama dari suster-suster Ursulin ini adalah pendidikan? Bisa dikatakan seperti itu kan? Iya, bisa dibilang seperti itu dalam arti pendidikan seluasnya. Artinya sekolah juga pendidikan formal, asrama juga pendidikan non formal, ada juga suster yang katekis yang mengajar katekumen, dan di Tarekat Internasional kami itu juga ada komisi pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Juga di provinsi ada komisi pendidikan juga. Oke.
Jadi memang pendidikan tapi bukan berarti terbatas di gedung sekolah gitu ya, Suster, atau formal. Jadi bukan hanya institusi sekolah, tapi jauh lebih luas daripada itu. Tapi memang di pendidikan, semangatnya semangat pendidikan. Nah, tadi sempat di video juga tertulis, Suster, ada Mulo Santo Yosef, Mulo yang setara dengan SMP. Apakah itu maksudnya di SMP Santa Maria atau sekolah yang berbeda lagi, Suster? Mulo itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya pendidikan dasar lanjut. Kami sudah mendirikan TK atau Frobe, kemudian SD, Langke School sejak awal, tapi belum ada lanjutannya. Maka ketika situasi menuntut hal itu, para suster waktu itu mendirikan Mulo Santo Yosef. Dan ini khususnya untuk anak-anak Bumi Putra, ya. Jadi anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang Mission School yang khususnya untuk anak-anak Belanda itu melanjutkan ke Mulo. Dan ini tidak ada kaitan langsung dengan SMP. Memang dia setingkat dengan SMP. Hanya SMP itu, SMP Santa Maria secara resmi itu terbentuknya 1952 setelah kemerdekaan. Jadi mengikuti kurikulum Republik Indonesia. Oke, itu berarti memang setelah itu ada saatnya kemudian Mulo itu akhirnya sesuai dengan pemerintah juga dibubarkan gitu ya, Suster ya? Setelah kebutuhannya. Tidak karena dibubarkan karena perang itu ya. Perang dunia kedua. Perang kemerdekaan itu ya, Suster ya? Iya, betul. Oke, baik. Lalu tadi juga di bagian-bagian akhir video, menjelang akhir, ada cerita tentang USF, Suster. Bisa cerita juga nggak, Suster? Lebih jelas lagi, ini menarik sekali dan suatu program yang bisa dikatakan sangat luar biasa ya dari Ursulin. Mungkin Suster Corina akan cerita tahunnya. Silakan, Suster Corina. 2006 ya. Untuk USF pada tahun 2006 bertepatan dengan 150 tahun Ursulin di Indonesia, maka ada kegiatan di DKI dan Banten yang terdiri dari 5 yayasan, yaitu Ursula, Teresia, Santa Maria, Vincentius Putri, dan Santa Ursula BSD. Adalah kegiatan di Bung Karno ya, di Istora Senayan. Di Istora Senayan ya, di Istora Senayan. Hasil dari kegiatan ini sebagai wujud untuk tindakan pelayanan pendidikan secara khusus untuk anak-anak Ursulin yang ada baik di sekolah Ursulin maupun di luar sekolah Ursulin yang ada Ursulin di sana. Maka kegiatan USF itu bertujuan untuk membantu anak-anak yang dari ekonomi lemah untuk membantu biaya pendidikannya. Prosesnya adalah ada panitia khusus yang mengelola dana USF. Dana itu awalnya dari kegiatan bersama di DKI Banten, lalu ada dana dari setiap sekolah yang kegiatan setiap 2 Mei itu kami ada kolekte pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Jadi kolekte itu dikirim ke koordinator USF yang di Santa Ursula. Mereka lah yang mengelola dana-dana itu, dan setiap awal tahun mereka minta data dari setiap sekolah Ursulin di Indonesia maupun suster-suster yang mengajar di luar sekolah Ursulin mengajukan anak-anak yang akan mendapatkan beasiswa. Kemudian di sana diverifikasi oleh tim USF sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia, sehingga kebutuhan setiap sekolah itu berbeda-beda, setiap jenjang juga berbeda. Dan USF ini masih terus berjalan, hanya saat COVID ini karena semua sekolah dari rumah, belajar dari rumah, maka sementara belum berjalan. Apabila sekolah sudah normal kembali akan berjalan
seperti biasa, dan itu sangat membantu bagi kami yang di sekolah. Itu sangat membantu anak-anak yang membutuhkan beasiswa. Oke, jadi sebenarnya memang bisa mengajukan diri ya, Suster. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, bisa mengajukan diri dan nanti akan diverifikasi atau akan dilihat oleh tim USF apakah bisa dibantu atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan USF juga. Betul, Begitu ya, betul. Nanti diajukan melalui kepala sekolah. Jadi SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dari kepala sekolah yang mengajukan ke USF. Bahkan ada perguruan tinggi yang anak-anak yang entah itu saudaranya suster, kenalannya suster yang memang membutuhkan bantuan kuliah, dan mereka yang mengajukan ke USF. Nah, USF mempelajari dan memverifikasi kebutuhan yang bisa dibantu. Dan tadi kalau tidak salah Suster Corina juga sempat menyebutkan bahwa tidak harus untuk siswa atau siswi di sekolah Ursulin, tapi ada Suster Ursulin yang berkarya di sana gitu ya, Suster ya? Iya, betul. Ursulin yang mengajar di sekolah yang bukan Ursulin, sekolah keuskupan atau paroki. Ya, gitu ya. Kan kayak kampus kan soalnya masih sedikit ya, Suster ya, kalau kampus Ursulin gitu kan. Ya, betul. Jadi memang masih terbuka. Ini informasi yang luar biasa sekali nih, bisa disampaikan juga oleh sahabat Hidup TV, bahwa suster-suster Ursulin mempunyai USF atau Ursulin Scholarship Foundation, artinya sebuah yayasan yang berkomitmen untuk membantu siswa yang berkebutuhan, yang memiliki kekurangan secara ekonomi ya, Suster ya. Ya, tapi betul. berarti tadi seperti Suster Corina juga katakan bahwa namanya mau membantu artinya kan butuh dana juga. Jadi USF ini juga butuh disokong, butuh. Betul. Iya. Betul, jadi Mbak Helen. Jadi memang kita itu membutuhkan sokongan dari pihak-pihak yang benar peduli pada pendidikan. Jadi untuk membantu USF supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Iya, jadi mungkin teman-teman yang menonton saat ini nih, Suster, ada yang memang punya komitmen ingin membantu dunia pendidikan, tapi bingung mau menyalurkan kemana. Bisa ke USF. Menyalurkan. Nah, kalau untuk Ursulin ini kan berarti kan ada di seluruh dunia ya, Suster ya. Selain bahwa ada di Jakarta dan di Indonesia, ada juga di seluruh dunia. Dan sampai saat ini masih hubungannya itu seperti apa, Suster? Bentuk hubungan antara Ursulin yang di Indonesia dengan kemudian juga yang di luar negeri. Terima kasih Mbak Helen. Ini saya mencoba untuk menjawab Mbak Helen dan juga untuk informasi para sahabat Hidup TV. Kami mempunyai pimpinan umum di Roma. Sebagaimana Mbak Helen ketahui, ada perwakilan suster kami juga yang ada di sana sebagai dewan. Kemudian mereka berkomunikasi melalui provinsial, para provinsial di dalam negara masing-masing. Nah, provinsial itulah yang biasanya berkomunikasi dengan pimpinan komunitas-komunitas. Melalui jalur itulah biasanya kerjasama itu dilakukan. Jadi misalnya ini kami pernah melalui provinsi, kami pernah ada suster yang live in di sini selama 6 bulan, misalnya suster dari Taiwan ingin merasakan, ingin mengalami hidup komunitas, hidup doa dan hidup karya di Indonesia, maka dia ikut semua kegiatan kami. Saya bisa lihatkan fotonya juga ketika dia bisa ada di sini nanti. Oke, Suster. Tapi tidak dalam bentuk ada pertanggungjawaban ke sana ya, Suster ya? Hanya koordinasi saja gitu. Koordinasi. Iya, koordinasi. Lalu juga ada misalnya ada mahasiswa yang ingin praktek di sini. Mahasiswa dari Universitas Ursulin Wenzhou di Taiwan. Itu praktek selama 5 minggu di sini untuk mengajar siswa SMP dan SMK. Dan mereka merasakan situasi yang lain, dan itu relasi juga dengan para suster yang ada di sana di Taiwan. Lalu juga ada kunjungan para suster
mancanegara, beberapa provinsial, untuk mengenal pluralisme di Indonesia. Ya, mereka datang dan menginap di sini. Kemudian ada tamu-tamu dari Polandia juga ingin mengenal sekolah Santa Maria, jadi menginap di sini. Berarti pada saat yang bersamaan, suster-suster dari Santa Maria juga bisa saja berkesempatan juga untuk belajar keluar atau untuk live in di luar gitu juga ya, suster? Iya, Gitu. iya Mbak Ellen. Tahun lalu ya kami para ketua yayasan dengan dari Santa Maria hanya ketua yayasan, tetapi kepala-kepala sekolah Ursulin Indonesia dengan ketua yayasan, perwakilan kepala sekolah dan ketua yayasan, kami belajar bersama di Sydney. Di sekolah, selain itu sekolah paroki, dulu sekolah Ursulin, tapi sudah dikelola oleh sekolah paroki dan beberapa sekolah Katolik yang lain, termasuk sekolah Yesuit di Australia. Kami belajar bagaimana pendidikan di luar, perkembangannya sejauh mana, sehingga kami bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia yang tingkatnya internasional. Dan ini kami lakukan kurang lebih 1 minggu di Sydney. Wow, luar biasa sekali. Jadi dengan begitu memang jejaringnya sangat kuat dan bernas sekali ya, artinya saling memberikan pengaruh positif gitu ya, suster, antara biara Ursulin satu dengan yang lainnya. Iya, beberapa tahun yang lalu juga itu ada Ursuline Education Meeting di mana ini? Taiwan. Di Taiwan, dari sini kami mengirim ada guru yang hadir, yang mengikuti selama 1 minggu juga. Itu juga pembelajaran lintas negara Asia Pasifik. Jadi kami ada kesempatan di mana para guru utusan untuk belajar dari negara lain yang ada di Asia Pasifik khususnya. Memang direncanakan ke depan itu karena akhirnya terjadi COVID, jadi kita tunda ke suatu negara untuk belajar bagaimana kita belajar dari negara lain pengelolaan pendidikan sesama Ursulin maupun di luar Ursulin. Luar biasa. Jadi memang studi banding, saling. Jadi pertemuannya bukan hanya sebatas untuk urusan ordo gitu ya, suster ya, tapi memang urusan pendidikan secara luas juga. Luar biasa banget. Nah, suster, tentang perayaan 165 tahun nih, ini kan big deal sekali ya sebenarnya, dan ini sesuatu yang peringatan yang luar biasa sekali gitu dari Biara Santa Maria. Sebenarnya sudah ada rencana sesuatu nggak sih, suster, ingin melakukan perayaan dengan cara seperti apa? Atau memang kemudian belum ada rencana dan akhirnya pandemi keburu datang, dan lalu kemudian saat ini seperti apa rencana perayaannya, suster, untuk memperingati 165 tahun Biara Santa Maria ini? Ya, Mbak Ellen, memang rencana awal kita ingin merayakan 165 tahun. Kita melihat flashback ya setelah 160 tahun perjalanan pendidikan di Santa Maria, lalu kita melihat 165 tahun Biara Santa Maria, bagaimana biara dan sekolah, perkembangannya sejauh mana 5 tahun. Memang rencananya memikirkan sesuatu, ternyata pandemi COVID mendahului. Akhirnya yang kita pikirkan yang bisa dilakukan adalah kita merencanakan perayaan Ekaristi syukur yang akan dilaksanakan sebenarnya karena tanggal 7 jatuh di hari Minggu, kita maju ke Senin, ternyata juga masih PSBB. Akhirnya juga kita mundur mengikuti peraturan, baru bisa dilaksanakan nanti rencana tanggal 15 Februari. Di dalam kegiatan 165 tahun juga ada bertepatan dengan 10 tahun museum. Nanti Suster Lucy akan secara detail menyampaikan kegiatan apa di situasi pandemi COVID ini yang bisa kita lakukan. Minimal ada kesan bahwa kami tidak membiarkan waktu itu berjalan begitu saja, tetapi ada momen penting yang perlu dikenang dan untuk sebagai pembaharuan semangat pelayanan sebagai Ursulin di Biara Santa Maria dan juga sebagai Ursulin dalam pelayanan pendidikan di Santa Maria. Nah, Suster Lucy akan sedikit menyampaikan 10 tahun
museum bertepatan pada bulan Februari ini. Iya, sama ya Suster ya. 7 Februari juga ya Suster, tapi pada tahun 2011 berarti. Biar 6 Februari. Satu hari sebelum 6 Februari. Ya, 6 Februari. Jadi oke. 6 Februari. Silakan Suster Lucy. Ya, tadi Suster Corina mengatakan museum. Sebenarnya kami secara keseluruhan Mbak Helen, museum ini adalah bagian dari sekolah dan biara yang sudah sekian lama itu, karena itu ada museum. Jadi rencana semula memang kami mau merevisi buku sejarah 165 tahun yang sudah dibuat memang 5 tahun yang lalu, waktu 160 kami akan membuat revisinya. Kemudian kami juga membuat history wall yang sudah para sahabat TV dan Mbak Helen lihat tadi. Itu kami akan buat semacam peringatan di pintu masuk sekolah. Jadi itu akan ditempel seperti agak permanen begitu supaya siswa-siswi tahu sejarahnya seperti apa itu. Kemudian yang tadi Suster Corina katakan, sebenarnya kami museum ini memang sudah 10 tahun, hanya sepertinya banyak yang belum kenal dengan Museum Ursulin ya Mbak Helen. Jadi tahun ini kami tidak mengundang tamu seperti kalau bukan masa pandemi, tetapi kami akan daring. Jadi webinar secara demo kuliner yang bekerja sama dengan SMK. Karena ada tata boga di situ. Jadi nanti sekarang musim pandemi itu orang senang masak-masak. Jadi diharapkan bisa banyak yang ikut, para sahabat Hidup TV juga bisa ikut. Nah, begitu Mbak. Nanti dilaksanakan bulan April rencananya. Siap. Saya daftar ya Suster ya. Siap. Nggak jago masak tapi punya cita-cita lah minimal untuk bisa jago masak. Kita mulai dari ikut webinarnya dulu. Iya. Yang tahu rencana Tuhan. Siapa tahu dari sini saya jadi jago masak, Suster. Iya. Baik, Suster Corina, Suster Lucia, luar biasa obrolan kita pada hari ini ya, Suster, tentang sejarahnya. Tapi pasti sahabat Hidup TV sudah tidak sabar nih, Suster, untuk melihat secara langsung dalam artian secara virtual ya. Seperti apa sih biara Santa Maria atau biara pertama yang ada di Indonesia yang sudah berusia 165 tahun. Nah, sahabat Hidup TV, para suster sudah menyiapkan sebuah video tour yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam jumpa para sahabat Hidup TV, saya Suster Lucia akan mengantar Anda untuk mengenal lebih dalam Biara Ursulin Santa Maria Jakarta. Mari kita masuk. Dari porti depan kita melihat lorong dengan atap yang cukup tinggi. Ruang-ruang di kiri kanan digunakan untuk SMK. Setelah melalui lorong-lorong SMK yang bersebelahan dengan biara, kita akan berbelok kanan dan menjumpai Kapel Ursulin Santa Maria. Setiap hari kegiatan dimulai di kapel ini dengan meditasi mendoakan brevir doa gereja untuk menguduskan hari, lalu dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi.
Setelah misa dilanjutkan dengan sarapan di ruang makan yang terletak di sebelah ruang doa. Biasanya doa sendiri-sendiri karena bergegas menuju ke tempat kerja. Oh, difoto. Setelah sarapan, masing-masing suster bergegas menuju ke tempat ia bekerja. Ada yang di sekolah, ada yang di asrama, maupun di dalam biara. Lokasi biara, sekolah, dan asrama, serta tempat doa ini menyatu. Hal ini untuk mewujudkan keseimbangan antara hidup doa, hidup komunitas, dan hidup karya. Untuk itulah kami semua berusaha tetap memelihara pepohonan yang sudah ditanam oleh para pendahulu. Ini untuk menjaga agar lingkungan di tengah-tengah kota metropolitan yang hiruk-pikuk ini tetap nyaman, hijau, rindang, dan sejuk, sehingga seluruh warga komunitas, anak-anak, orang tua, guru-guru, siapa saja yang datang merasa kerasan. Lokasi biara, sekolah, asrama Santa Maria ini terletak memanjang dari Jalan Insinyur Haji Juanda ke Jalan Batu Tulis Raya, Jakarta Pusat. Awalnya berupa lahan tanah saja dan bangunan lantai 1. Dengan adanya perkembangan karya, bertambahnya murid, asramawati, maka mau tidak mau perlu dibangun ruang-ruang baru. Gedung direnovasi, diperluas, dan bertingkat. Setiap suster mempunyai jam privasi di luar jam kerja, seperti misalnya untuk olahraga, doa rosario, menjahit, atau membaca, dan juga mencari berita di luar kegiatan bersama. Setiap suster juga mempunyai kewajiban dan hak untuk retret tahunan selama 8 hari. Di belakang gedung SD ada pavilion dengan beberapa kamar
dan perlengkapan yang memadai, dan yang sudah diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Suharyo pada tahun 2014. Kamar-kamar ini biasanya dipakai untuk para tamu, dan di masa pandemi ini sering digunakan untuk retret pribadi para suster. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari I don't know her name yet, and then she is very sad. And what did you say then? After that? My otak. My otak. Yes, yes. Are you strong? Okay. Hasilnya suster. Selain doa dan makan bersama, kegiatan komunitas lain adalah pertemuan rutin bulanan, rekoleksi setiap minggu pertama, sharing kitab suci ataupun rekreasi. Rekreasi keluar dilakukan setahun sekali, jarak jauh atau jarak dekat, dan mengambil waktu libur sekolah. Selain suatu penyegaran, pengalaman bersama membuat para suster semakin mengenal satu sama lain. Sebelum masa pandemi, kami pernah outing bersama seluruh komunitas. Tak satu pun yang ketinggalan di biara. Namun semasa pandemi corona ini, kami rekreasi bersama di ruang rekreasi dengan permainan yang ada. Di komunitas Santa Maria ini, saat ini ada 17 suster dengan rentang usia 24 sampai 94 tahun. Lebih dari separuh suster masih aktif, walau usia sudah di atas 60 tahun. Sekarang marilah kita berkunjung ke Museum Ursulin. Tahun ini museum memasuki usia ke-10. Persis hari ini tanggal 6 Februari. Para pengunjung bisa masuk melalui pintu paling timur, lalu masuk ke lorong. Kalau ada rombongan besar, mereka akan berkumpul dulu di hall. Setelah ada tanya jawab dan diputarkan video profil museum, mereka akan diajak ke ruang-ruang. Ruang-ruang pamer tidak luas, jadi pengunjung akan dibagi per kelompok untuk masuk ke dalam ruang. Salam museum
Kita berjumpa lagi. Mungkin esok atau di lain hari. Terima kasih atas kunjungan Anda dalam Tour de Biara Ursulin Santa Maria Jakarta. Salam Serviam dan Soli. Ya, sahabat Hidup TV, itu dia video tour di Biara Santa Maria Juanda, Jakarta Pusat yang usianya itu sudah 165 tahun. Wow, luar biasa sekali, sangat terjaga ya suster ya. Penampilan gedungnya itu luar biasa cantik dan ternyata di dalamnya itu panjang sekali ya suster. Kalau dari luar kan, kalau kita jalan di Jalan Juanda, hanya terlihat kecil, atau kita dari Batu Tulis juga ya, ternyata di tengah-tengahnya luar biasa sekali. Suster, tadi dari Plang saya baca ada tulisan Institusi Pendidikan Sosiopreneur. Bisa dijelaskan nggak suster itu maksudnya apa? Oke, baik Mbak Ellen. Kami tahun 2014, ini sejarah sedikit, itu Ursulin ada 13 yayasan. Selama ini kami Ursulin tuh setiap yayasan otonom. Maka pada sebelum tahun 2014 sudah ada gagasan bagaimana Ursulin yang otonom ini ada satu koordinator. Supaya ada koordinasi untuk ke 13 yayasan. Maka bentuklah satu kegiatan konfigurasi. Konfigurasi itu bagaimana kita dari yayasan yang otonom ini ada satu koordinator, fungsinya memang koordinasi. Bentuklah Yayasan Pusat Ursulin yang ada di Jalan Lombok. Pada saat itu semua Ursulin di yayasan masing-masing bentuklah yang namanya istilah kampus. Jadi ada kampus Santa Maria, Santa Ursula, Jalan Pos, Santa Ursula BSD, dan lain-lain. Dalam pertemuan ketua yayasan dengan koordinator PYPU, kami diminta untuk masing-masing yayasan harus mempunyai kekhasan sesuai dengan situasi dari yayasan itu. Maka ketua yayasan dengan tim yaitu para kepala sekolah dan wakil, kita berkumpul bersama berdiskusi panjang dan pertemuan yang berkali-kali memutuskan apa itu value proposition-nya. Maka value proposition untuk Santa Maria saat itu melihat bahwa Santa Maria itu sangat terbuka untuk umat, baik dari KAJ, dari paroki-paroki yang menggunakan fasilitas sarana aula Santa Maria maupun kelas Santa Maria untuk kegiatan. Maka situasi keterbukaan sosial sita welcome-nya Santa Maria sangat tinggi. Itu satu poin. Lalu poin kedua, Santa Maria itu tingkat tertinggi adalah SMK. Nah, SMK ini adalah menyiapkan para entrepreneur muda ke depan. Dari diskusi panjang itu muncullah satu gagasan bagaimana kita mengintegrasikan antara skill yang diperoleh oleh anak-anak nih dengan hasil yang nanti untuk hidup mereka kelak. Bentuklah muncullah kata sosiopreneur, namanya sosiopreneur, karena nanti akan melatih bagaimana sifat jiwa anak-anak itu muncul. Tetapi kami lihat bahwa 2010 itu kami sudah mempunyai VP, yaitu cerdas, mandiri, penuh kasih. Nah, mengapa itu cerdas, mandiri, penuh kasih? Karena kita melihat generasi muda saat ini kita perlu mendidik mereka. Mereka tidak cukup pintar, tapi mereka harus cerdas. Orang yang cerdas, orang yang kritis, orang yang kreatif, dan orang juga yang inovatif.
anak-anak zaman sekarang anak mami. Jadi kita perlu melatih apa? Kemandirian. Maka mereka diberilah mandiri. Lalu mandiri yang bagaimana? Mandiri yang punya empati, yang punya bela rasa kepada penderitaan orang lain. Maka muncullah VIP, cerdas, mandiri, penuh kasih. Maka ketika 2005 kami akan menyusun Renstra 2015-2020, kita melihat bahwa VIP, cerdas, mandiri, penuh kasih ini masih relevan. Maka muncul menambah satu value. Value yang kita dapat adalah sociopreneur, cerdas, mandiri, penuh kasih. Yang tujuannya adalah mendidik para peserta didik agar mereka kelak jika menyelesaikan pendidikan di Santa Maria, mereka akan menjadi agen perubahan sosial. Ya, agen perubahan sosial yang nanti berdampak bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdampak bagi masyarakat sekitar, bahkan masyarakat luas kalau dia sudah sukses kelak. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita berharap bahwa Santa Maria ini sungguh menjadi lembaga yang akan menghasilkan generasi muda yang demikian. Kalau dia jadi dokter yang punya jiwa entrepreneur, dia jadi arsitek, jadi apapun juga, jiwa entrepreneur itu masih ada di dalam setiap anak-anak lulusan dari Santa Maria. Jadi value socialpreneur ini bukan hanya untuk anak-anak SMK ya, Suster, tapi semua. Mulai dari TK sesuai dengan jenjang value. Misalnya anak TK itu mengenalkan karakternya. Jadi TK, lalu kalau SD karakter dan mulai pembiasaan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah dan di rumahnya serta di sekitar rumahnya. Kalau SMP sudah ada kegiatannya di sekolah, di sekitar rumahnya, dan lebih luas di DKI, bahkan keluar dari DKI, di Jabar. Misalnya mereka ada kegiatan live-in dan membuat kegiatan bagaimana mengembangkan bagi masyarakat yang ada di sana. Lalu SMK, karena sudah mereka memang goals-nya itu SMK, sehingga mereka lebih bisa menyiapkan anak-anak yang bisa nanti mereka menjadi entrepreneur muda. Walaupun dengan hal yang sederhana dulu, jadi itu yang diharapkan. Ya, dan yang sangat menarik sih tadi apa yang Suster Corina garis bawahi ya, sahabat Hidup TV, bahwa bukan hanya nilai-nilai itu ada di para lulusan Santa Maria ini, tapi kemudian juga jadi ditularkan ke orang lain, diturunkan ke baik ke keluarganya maupun juga ke komunitas yang terdekat, dan dengan demikian ya nilai ini juga jadi akan menyebar gitu ya, Suster, kemana-mana nilai yang sangat baik ini. Wah, luar biasa. SMK itu sampai saat ini ada berapa jurusan, Suster, di Santa Maria? Sekarang ada 4 jurusan. Jadi yang pertama itu boga, tata boga dan tata busana. Lalu ketiga program baru adalah multimedia. Dan program yang keempat yang terbaru belum lulus itu adalah perhotelan. Dan memang lagi sekarang mereka booming tuh boga, karena boga itu mereka di luar mereka sungguh terkenal. Jadi kalau DKI terkenal itu pasti boganya. Lulusannya pada sukses. Nah, kalau untuk asrama itu mereka sudah sukses, yang program lama itu udah pada sukses karena mereka yang sudah dari tahun 70-an. Oh ya. Jadi sudah kredibilitasnya sudah tidak diragukan lah kalau SMK. Jadi boga busana. Kalau multimedia ini orang muda nih yang tingkatnya di perguruan tinggi saat ini masih sampai di situ dari mereka. Ya. Baik, Suster. Tadi kan dipaparkan di video ada asrama, Suster, dan itu sampai sekarang masih ada asrama. Dan asrama ini kan ketika pertama kali para suster dari SITAT itu datang, itu TK dan asrama ya, Suster ya? Ya, awal TK, SD dan asrama. Awal. Sampai sekarang asrama masih ada. Berarti asrama itu juga sudah berusia 165 tahun. Ya, itu betul 65 tahun betul. Jadi untuk asrama yang di Santa Maria itu sekarang untuk asrama Santa Maria SMP SMK Santa Ursula Santa Teresia. Jadi untuk sekolah Ursulin yang ada di Jakarta Pusat. Jadi nggak boleh. Jadi dari siswa lain tidak boleh datang, tidak boleh mendidik anak-anak Ursulin ya, karena ini untuk anak Ursulin kita membentuk mereka kemandirian, tanggung jawab, kerjasama di asrama. Dan ini
rata-rata anak-anak dari pinggiran kota Jakarta dan luar pulau atau luar kota. Iya. Itu seru banget. Ada ininya juga nggak, Suster? Pernah ada reunian penghuni asrama gitu, ketemuan-ketemuan mantan penghuni asrama Santa Maria. Oh, reuni asrama itu memang secara terorganisir sih belum pernah terjadi, tetapi kalau mereka datang ya zaman dulu yang masih ada zaman Belanda, mereka datang, mereka lihat asrama kok udah berbeda ya, nggak seperti dulu. Lalu yang puluhan tahun mereka datang, aduh kok dulu kok lain, sekarang udah berbeda. Karena memang ya kita perkembangan zaman dan situasinya berbeda. Ya. Tapi luar biasa sekali sampai saat ini, berarti memang dirasa kebutuhannya masih ada ya, Suster, untuk tetap mempertahankan asrama putri di Santa Maria itu ya, Suster? Ya, hanya memang bedanya asrama di Santa Maria dengan asrama kami yang ada di Solo atau di Malang beda. Kalau anak Santa Maria, karena memang mereka anak yang di pinggir kota yang sekolah di Santa Maria, Ursula dan Teresia, lalu mereka kan transportasi itu agak terhambat, kesulitan, terlambat, maka mereka masuk di Santa Maria. Orang tuanya mengharapkan mereka di Santa Maria, tapi belum tentu anaknya mau di asrama, karena sehingga mereka boleh katakan bahwa mereka tidak akan sampai 3 tahun di asrama, entah itu 3 bulan, 5 bulan, setahun mereka di asrama. Tapi ada juga yang sampai 3 tahun di asrama. Tapi sangat tergantung dari beda mungkin suasana asrama di pusat kota Jakarta dengan asrama yang ada di luar Jakarta. Ya. Kebutuhannya juga berbeda dengan kondisinya juga berbeda. Ya, Suster, kalau boleh tahu nih, tadi kan juga diceritakan tentang ada jam privasi yang kemudian diisi ada olahraga, ada juga yang rosario katanya. Tapi jam privasi ini sudah ada jam tertentu atau setiap suster itu boleh mengatur waktu privasinya sendiri, Suster? Oke, untuk jam privasi selain yang suster pribadi mengatur, kami itu olahraga ya di Santa Maria ini hari Sabtu dan Minggu kalau tidak hujan. Itu hanya untuk yang muda-muda, suster-suster muda berolahraga dengan karyawati kami dan karyawan kami. Jadi beberapa suster muda. Tetapi yang lain masing-masing suster mengatur acara pribadi masing-masing. Tetapi kami punya acara bersama. Jadi acara bersama kami bangun tidur ya antara jam 4 sampai setengah 5 kita doa pribadi sebelum memulai dengan ofisi, doa bersama. Lalu kita setelah ofisi kami misa perayaan Ekaristi. Setelah perayaan Ekaristi kami makan. Lalu yang berkarya di sekolah cepat-cepat langsung berangkat. Yang di komunitas orang tua ya lebih slow makannya. Kemudian setelah dari sekolah ya aktivitas kembali, kadang jam 12:15 makan siang para suster, tetapi yang di sekolah ya menunggu kalau jam sekolah berakhir baru makan kembali ke biara. Lalu aktivitas sore, jadi sore hari kami mulai lagi aktivitas pribadi antara jam 4 menuju jam 6 dan jam 6 kami rosario. Lalu setelah rosario itu kami doa ibadat sore. Setelah ibadat sore itu kami ada hari Kamis itu kami ada adorasi. Lalu minggu pertama kami ada rekoleksi. Kemudian kami malam makan bersama. Lalu minggu pertama kami rekreasi, ya sekarang ini karena COVID kita harus jaga jarak, jadi rekreasi kami sementara di pending dulu, bahwa kita tidak berkumpul, jadi tidak berkumpul. Tapi ini adalah kami punya privasi membaca koran, ya karena ada koran di tempat yang sudah disediakan, mau baca koran, baca majalah, itu urusan masing-masing pribadi. Jadi itu kegiatan kami. Oh, jadi selama masa pandemi ini rekreasi yang kumpul-kumpul main kartu itu ditiadakan dulu ya, Suster? Ya, karena kita nggak boleh kumpul-kumpul. Kita juga sementara kita makan juga kita harus jaga jarak. Jadi di meja makan untuk kita harus menjaga situasi saat ini yang belum memungkinkan.
Iya, Tapi suster. acaranya Dan rekreasi kami memang ada. Kalau waktu situasi normal itu kami setiap hari Minggu rekreasi seperti di dalam video. Lalu ada kegiatan outing komunitas. Semua termasuk yang lansia juga kita ikut. Pernah kita ikut outing ke mana itu? Lembang. Nah, itu menyenangkan yang ada di video ini. Ini kenapa kita perlu outing komunitas, kita memupuk ya kebersamaan antara yang senior, medior, yang muda, dan ini suatu gairah hidup untuk memupuk baik hidup rohani maupun ya kehidupan jasmani untuk bersama bagaimana kita saling mendukung sebagai sesama saudara di dalam komunitas. berarti untuk Ya, rekreasi selanjutnya yang ada sabar-sabar di dulu ya suster ya. Belum bisa dulu berarti kita rekreasi saat ini. yang ada di video itu memang kita rekreasi waktu awal-awal pandemi. Jadi iya. masih ada yang pakai masker. Itu awal-awal masih. Jadi Tadi di video juga dipaparkan suster bahwa sebenarnya setiap suster itu ada semacam jatah ya untuk retret tahunan gitu suster. Nah, kalau untuk cuti pribadi sendiri ada peraturan khusus juga kah yang mengatur itu suster? iya, benar Mbak Helen. Peraturan untuk cuti pribadi itu diatur di dalam konstitusi kami yang bernama direktorium. Di situ setiap suster diberi waktu 14 hari untuk berkunjung ke keluarga supaya membina keakraban dengan keluarga, kehangatan gitu. Jadi ada setiap tahun setiap suster 14 hari boleh mengambil cuti pribadi. 14 hari itu sekaligus ya suster ya? Jadi Iya. bukannya misalnya 2 hari gitu. Cicil itu. Ya memang teknis pelaksanaannya bisa dibicarakan dengan pimpinan komunitas. Iya. Tergantung kondisi dan kebutuhan juga ya Iya, suster. betul. Dengan Tidak selalu situasi diambil daerah. 14 hari. Kadang saya sendiri juga hanya 2 hari, 3 hari. Suster kalau mau cuti mengunjungi saya boleh loh. Nanti. Minta banget nih. Bukannya saya yang ngunjungin suster, benar-benar ya keterlaluan ini saya. Nah, saya tadi kan di sesi awal, Suster Lucia tadi sudah sempat cerita juga soal museum nih suster. Tapi boleh nggak digambarkan lagi dengan lebih mendetail tentang sejarah dari museum ini dan sebenarnya tujuan awalnya kenapa sampai museum ini didirikan? Museum Ursulin ini ada, bisa diceritakan nggak suster? Baik Mbak Helen, memang saat ini penanggung jawab museum sejak 2015 diserahkan kepada saya. Artinya sebelum itu 2011 sampai 2015 itu Suster Ingrid Widiningsih yang merintis. Jadi beliau melihat bahwa ini rumah pertama dan banyak artefak atau barang-barang peninggalan para suster yang perlu dilestarikan, perlu dipelihara. Maka didirikanlah atau dibentuklah museum ini dengan apa yang ruang-ruang yang sudah ada. Sehingga ketika itu tujuannya yang pertama memang hanya mengumpulkan, tetapi setelah waktu berjalan, museum ini merupakan, kami merumuskannya sebagai living heritage. Maksudnya warisan yang hidup, di mana dulu yang didirikan para suster itu dengan artefak-artefak yang ada itu masih hidup sampai sekarang. Biara masih ada, sekolah masih ada, asrama masih ada, dan itu living heritage itu menjadi visi kami bagi anak didik, pendidik, masyarakat untuk informasi-informasi sejarah awal biara dan perjuangan para suster. Begitu Mbak Helen, singkatnya. Ya, tapi berarti museum ini sebenarnya ya museum sejarah ya suster. Artinya tidak bisa sangat dinikmati oleh siapa saja. Jadi bukan hanya istilahnya murid Ursulin atau mungkin bahkan tidak hanya orang Katolik gitu. Saya pernah tahu ada teman saya yang non Katolik
juga sangat tertarik datang ke sana dan sudah sempat berkunjung juga ke sana dan diterima dengan sangat hangat katanya di Museum Santa Maria itu, di Museum Ursulin itu. Betul, Suster? Iya. Jadi ketika Ursulin mendirikan, itu memang kami hanya untuk sekolah-sekolah Ursulin dan siswa-siswi Ursulin saja. Tetapi perkembangan semakin kemari, itu ternyata orang-orang juga ingin tahu di luar Ursulin, ya. Apalagi ketika kami sudah masuk di dalam daftar Asosiasi Museum Indonesia, dan itu banyak teman-teman dari agama lain, terutama Muslim, itu datang kelompok-kelompok. Mereka sangat menghargai, terutama artefak kami, relikwi para kudus yang kami punyai sebagai ikon dari Museum Santa Maria ini. Nah, kalau untuk jam kunjungannya, Suster, itu dari hari apa sampai hari apa, Suster, ke museum? Boleh saya share screen, Mbak? Boleh, silakan, Suster. Iya. Nah, ini Mbak Helen. Ya. Apakah lihat? Nah. Jam Senin. Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 2. Kemudian Sabtu jam 8 sampai jam 1. Minggu atau hari libur bisa dengan perjanjian. Biasanya anak-anak katekumen itu kelompok-kelompok mereka biasa datang hari Minggu. Kami melayani juga kalau ada perjanjian lebih dulu. Kemudian kami juga bisa, museum bisa dilihat di Blogspot, juga ada di Facebook, juga ada di Instagram. Oke, jadi sudah ada di media-media sosial juga ya, Suster ya, untuk kemudian bisa tahu paling tidak informasi-informasi awal sebelum kunjung ke sana. Di masa pandemi ini, jam berkunjung ini tetap sama atau ada perubahan, Suster? Selama masa PSBB ini, kami membatasinya, artinya membatasi jumlah orang yang berkunjung. Artinya satu ruangan itu maksimal 5 orang, satu rombongan 5 orang. Itu maksimal. Dulu memang banyak, tapi sekarang karena keterbatasan tempat juga dan larangan untuk social distancing, ya terpaksa harus kami batasi. Iya, Suster, demi demi kebaikan bersama. Nggak kemana-mana kok museumnya, nanti setelah pandemi datang, Mbak. Kalau sudah PSBB lagi. Iya, kalau sudah aman, mungkin mau acara keluarga berkunjung rame-rame ke sana nanti setelah pandemi ini berlalu, ya, Suster. Setelah pandemi berlalu. Memang kami masih belajar dan berkembang karena kami baru, ya. Museum-museum yang lain sudah maju, tetapi kami masih harus belajar banyak dari museum yang lain. Tapi modalnya udah besar sih, Suster, modal sejarahnya maksud saya. Artinya value-nya sudah luar biasa sekali untuk membuat orang tertarik untuk datang ke situ. Jadi ada objek wisata baru lagi, meskipun tidak baru-baru banget ya, tapi ada objek wisata lain dari jalan-jalan dari Monas, nanti ke Istiqlal, ke Katedral, Museum Katedral. Nah, ada juga museum Museum Santa Maria ini. Dan mereka juga tertarik pada gedungnya. Gedung Ursulin ini kan juga gedung yang masuk dalam cagar budaya. Jadi mereka yang menyukai arsitektur, mereka senang melihat gedungnya juga. Jadi nggak boleh diapa-apain ya, Suster, karena sudah mau masuk ke cagar budaya ini. Harus sesuai dengan pakem cagar budaya. Dijaga, karena memang keren banget. Kalau istilah anak sekarang sih itu Instagramable, Suster. Jadi kalau foto di depan itu cakep. Ya, itu ya, Mbak. Iya. Baik, Suster Corina, Suster Lucia, terima kasih banyak sekali untuk ngobrol-obrolan kita pada hari ini dari
soal sejarahnya dan juga tentang kunjungan langsung secara virtual ke Biara Santa Maria. Lagi-lagi selamat untuk 165 tahun Biara Santa Maria dan juga untuk 10 tahun Museum Santa Maria. Saya sebagai umat ikut berterima kasih suster untuk karya-karya para suster Ursulin di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas apa yang sudah para suster lakukan. Luar biasa sekali dan semoga terus semangat ya suster dalam menjalankan karya-karya yang sudah dilakukan selama ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, Suster, boleh ya untuk para sahabat Hidup TV yang sedang menyaksikan acara ini, Suster memberikan closing statement atau pesan-pesan bagi kami semua. Silakan, Suster. Ya, Mbak Helen, sahabat Hidup TV yang saya kasihi, selamat datang mengunjungi Biara Santa Maria. Terutama bagi kaum muda yang sedang mencari panggilan hidup, kami mengundang, datanglah berkunjung dan berkenalan dengan para suster di Santa Maria, di biara yang tertua di Indonesia dan Ursulin pertama. Terima kasih. Baik, dan jangan lupa mampir ke museum. Suster Lucia masuk ya jualan museum, benar dong, harus diingatkan. Terima kasih banyak Suster Corina, terima kasih banyak Suster Lucia. Ya, sahabat Hidup TV. Itu dia Tour de Biara yang sangat istimewa pada hari ini karena kita berkunjung ke biara tertua di Indonesia dan juga Ursulin pertama di Indonesia yaitu Biara Santa Maria yang pada tanggal 7 Februari 2021 ini merayakan usia ke-165 tahun. Dan Museum Santa Maria juga merayakan ulang tahun yang ke-10. Sungguh luar biasa, berkat yang dilimpahkan Tuhan pada Biara Santa Maria dan juga Museum Santa Maria. Dan tentu saja kita bantu dengan doa, semoga para suster ini dan karya-karyanya terus bermanfaat, tidak hanya bagi kita, umat Katolik, tentu saja bagi umat Indonesia secara keseluruhan dan juga di seluruh dunia ya, Suster. Sehat-sehat semua untuk para suster dan juga sahabat Hidup TV. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Tour de Biara di Hidup TV bersama saya, Helen Simarmata. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.